warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila, kelas B pagi, Prodi Pendidikan Matematika. Nah, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan materi ini, yaitu mata kuliah pengantar pendidikan. Nah, di video sebelumnya itu saya sudah menjelaskan dengan secara detail. Nah, hari ini saya akan menjelaskan dengan cara peta konsep, yaitu pengertian dan jenis fungsi lingkungan pendidikan. Nah, sebelumnya kita udah menjelaskan tentang pengertian lingkungan pendidikan. Mungkin kalian lupa, nah ini saya mengingatkan kembali. Nah, mengingat kembali pengertian lingkungan pendidikan, menurut Sartani, seorang ahli psikologi Amerika, menjelaskan bahwa lingkungan ialah meliputi semua kondisi-kondisi di mana di dunia ini mempengaruhi tingkah laku kita, baik itu pertumbuhan, perkembangan, atau life process. Karena kecuali gen-gen dan bahkan gen-gen dapat pula dipandang sebagai penyiapan lingkungan bagi gen-gen yang lainnya. Nah, fungsi lingkungan pendidikan itu terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga atau disebut dengan informal. Keluarga itu merupakan pengelompokan primer yang terdiri dari sejumlah kecil orang karena sehubungan searah. Keluarga itu bisa berbentuk keluarga inti, yaitu seperti ayah, ibu, dan anak. Nah, fungsi dari lingkungan keluarga itu yang pertama, pengalaman pertama pada masa anak-anak. Yang kedua, menjamin kehidupan emosional. Yang ketiga, menanamkan dasar pendidikan moral. Yang keempat, menanamkan dasar pendidikan sosial. Dan yang kelima itu adalah peletak dasar-dasar keagamaan. Nah, yang kedua itu adalah fungsi lingkungan sekolah atau disebut dengan formal. Sekolah mempunyai 2 fungsi. Yang pertama itu adalah konservasi dan inovasi. Apa yang dimaksud dengan konservasi dan inovasi? Nah, konservasi itu adalah upaya sekolah dalam rangka melestarikan nilai-nilai sosial budaya masyarakat. Sedangkan inovasi itu adalah upaya sekolah dalam rangka melakukan pembaharuan di dalam masyarakat. Nah, yang ketiga itu ada fungsi dari lingkungan masyarakat atau dengan disebut non formal. Fungsi dari lingkungan masyarakat atau disebut dengan non-formal itu adalah penerus budaya dari generasi ke generasi selanjutnya secara dinamis. Situasi-situasi dari kondisi kebutuhan masyarakat melalui pendidikan dan interaksi sosial. Dengan demikian, pendidikan dapat diartikan sebagai sosialisasi seperti bayi yang harus menyesuaikan diri dengan saat minum ASI. Kemudian anak menyesuaikan diri dengan program belajar di sekolah, menyesuaikan diri dengan norma serta nilai-nilai dalam masyarakat dan sebagainya. Nah, kemudian jenis lingkungan pendidikan. Nah, yang pertama itu di lingkungan keluarga atau informal.
Nah, jenis di lingkungan keluarga informal itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu pendidikan prenatal atau pendidikan sebelum lahir. Nah, pendidikan ini tuh merupakan pendidikan yang berlangsung selama anak belum lahir atau masih di dalam kandungan. Pendidikan prenatal lebih dipengaruhi kepada kebudayaan lingkungan setempat. Sebagai contoh, dalam masyarakat Jawa, dikenal sebagai macam upacara acara selamatan selama masih anak itu di dalam kandungan, seperti Neloni atau Nitoni. Selain upacara-upacara adat, untuk melayani anak yang masih dalam kandungan dalam masyarakat Jawa, dikenal juga berbagai macam sirikan atau hal-hal yang harus dihindari selama anak masih di dalam kandungan. Nah, yang kedua itu adalah pendidikan postnatal atau pendidikan setelah lahir. Nah, pendidikan ini merupakan manusia dalam lingkungan keluarga dimulai dari manusia lahir hingga sampai akhir hayatnya. Segala macam ilmu kehidupan yang diperoleh dari keluarga merupakan hasil dan proses pendidikan keluarga postnatal. Nah, di manusia inilah sudah diajari berbagai cara tertengkurap, minum, makan, berjalan hingga tahu ilmu agama dan ilmu lainnya lagi. Nah, yang kemudian itu jenis lingkungan pendidikan di lingkungan sekolah atau disebut dengan formal. Sekolah. Nah, sekolah itu merupakan lingkungan baru bagi anak, tempat bertemunya ratusan anak dari berbagai kalangan dan latar belakang yang berbeda, bagi status sosial maupun agamanya. Di sekolah inilah anak akan terwarnai oleh berbagai corak pendidikan, kepribadian, dan kebiasaan yang dibawa masing-masing anak dari lingkungan dan kondisi rumah tangga yang berbeda-beda. Seorang pelajar adalah merupakan figur dan tokoh yang menjadi panutan anak-anak dalam mengambil semua nilai dan pemikiran tanpa memiliki antara yang baik dengan yang buruk. Karena anak-anak memandang guru adalah sosok yang disanjung, didengar, dan ditiru, sehingga pengaruh guru sebagian besar terhadap kepribadian dan kepemikiran anak. Kemudian di jenis lingkungan pendidikan masyarakat atau non-formal. Dalam konteks pendidikan, masyarakat itu merupakan lingkungan keluarga dan sekolah. Pendidikan yang dialami dalam masyarakat ini telah mulai ketika anak-anak untuk beberapa waktu setelah lepas dari asuhan keluarga dan berada di luar dari pendidikan sekolah. Dengan demikian, berarti pengaruh pendidikan tersebut tampaknya lebih luas. Corak dan ragam pendidikan yang dialami seseorang dalam masyarakat banyak sekali. Ini meliputi segala bidang, baik itu pembentukan kebiasaan-kebiasaan, pembentukan pengertian atau pengetahuan, sikap dan minat, maupun pembentukan keasusilaan dan keagamaan. Lingkungan masyarakat atau lingkungan pergaulan anak biasanya adalah teman-teman sebaya di lingkungan terdekat. Secara umum, anak-anak Indonesia merupakan anak kampung yang selalu punya konco dalanan. Nah, berbeda dengan anak kota yang sudah sejak dini terasing dari pergaulan karena berada di lingkungan kompleks yang individualistik. Nah, pendidikan anak di zaman kesenjangan dan modern ini tidaklah mudah. Di suatu sisi, zaman ini memberikan banyak kemajuan teknologi yang memungkinkan anak-anak mempengaruhi fasilitas yang serba canggih dan wah. Anak-anak sekarang sejak dini sudah mengenal HP, kamera, dan berbagai peralatan yang amat jauh dengan zaman-zaman anak-anak si singkong maksudnya. Nah, kemajuan yang demikian cepat juga dipengaruhi membawa dampak negatif seperti tersedianya informasi negatif melalui media massa dengan teknologi yang sulit untuk dihindari, misalnya porno. Nah, penjelasan dari fungsi dan jenis lingkungan pendidik ini terdapatlah yang namanya Tripusat Pendidikan.
Tripusat pendidikan ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu tripusat pendidikan di dalam lingkungan keluarga atau disebut dengan informal, kemudian tripusat di lingkungan sekolah atau disebut dengan formal, dan tripusat pendidikan di lingkungan masyarakat atau disebut dengan non formal. Nah, yang dimaksud dengan tripusat pendidikan adalah istilah dalam bidang pendidikan yang berarti memberdayakan sinergitas, baik itu di lingkungan keluarga atau informal, sekolah, formal, masyarakat non formal. Ada beberapa hal yang menarik dalam keterangan Ki Hajar Dewantara tentang tripusat pendidikan, yaitu diantaranya yang pertama, keinsapan Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan tidak mungkin tercapai hanya melalui satu jalur saja. Nah, yang kedua itu, ketiga pusat pendidikan tersebut harus berhubungan akrab serta keharmonisan. Nah, yang ketiga itu, alam keluarga tetap merupakan pusat pendidikan yang terpenting dalam pemberian pendidikan budi pekerti dan laku sosial. Nah, yang keempat, perguruan sebagai balai wiyata yang memberikan ilmu pengetahuan dan ilmu pendidikan. Yang kelima, alam pemuda atau yang sekarang diperluas menjadi lingkungan alam atau masyarakat sebagai tempat sang anak berlatih membentuk watak atau keterampilan kepribadiannya sendiri. Nah, yang keenam itu adalah dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara itu usaha untuk menghidupkan, menambah, dan memberikan perasaan kesosialan sang anak. Nah, dari ketiga tripusat tersebut, pendidikan sama-sama memegang peran penting dalam keberhasilan pendidikan, dan pada dasarnya semua saling berkaitan dan saling kerjasama satu sama lain. Ketiganya secara tidak langsung telah mengadakan pembinaan yang erat dalam praktik pendidikan. Nah, kaitan tripusat dengan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat itu adalah yang pertama, orang tua melakukan kewajibannya mendidik anak di dalam lingkungan keluarga. Nah, yang kedua, karena keterbatasan orang tua dalam mendidik anak di dalam rumah dan akhirnya proses pendidikan anak tersebut diserahkanlah kepada sekolah. Nah, yang ketiga itu masyarakat. Nah, di dalam lingkungan masyarakat ini menjadi fasilitator bagi peserta didik untuk mengaktualisasikan keterampilannya. Nah, tripusat pendidikan ini merupakan 3 pusat pendidikan secara bertahap dan terpadu mengembangkan suatu tanggung jawab pendidikan bagi generasi muda. Dengan kata lain, perbuatan mendidik yang dilakukan orang tua terhadap anak juga dilakukan oleh sekolah dan memperkuatannya serta dikontrol oleh masyarakat sebagai lingkungan sosial anak. Pendidikan itu sangatlah penting untuk kehidupan seorang manusia, karena pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan susunan belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memilih kekuatan spiritual, kekerasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dalam dirinya dan masyarakat. Nah, pendidikan ini meliputi pengajaran keahlian khusus dan juga sesuatu yang dapat dilihat. Mungkin ini saja penjelasan dari peta konsep dari saya. Bila ada kata yang kurang atau salah, mohon dimaafkan karena benarnya di atas, salahnya di saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kesimpulannya adalah pendidikan itu segala sesuatu yang mencakup iklim, geografis, adat istiadat, tempat tinggal atau istiadat dan lainnya, yang dapat memberikan penjelasan serta mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, perkembangan anak untuk menjadi manusia yang lebih baik sehingga mempunyai nilai tinggi, baik itu nilai ilmiah maupun ilmiah.